Saya akan mengulas cara atau tips memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara perceraian. Dalam suatu proses perkara, ada kalanya seseorang itu diminta untuk jadi saksi di dalam perkara perceraian. Nah, apa fungsi saksi ini? Saksi ini adalah untuk memperkuat atau menopang baik sebagian atau seluruhnya dalil-dalil dari orang yang mengajukan atau pihak yang mengajukan saksi tersebut. Semisalkan, jika saksi ini diajukan oleh penggugat, maka saksi ini fungsinya adalah menguatkan dalil-dalil daripada isi gugatan penggugat tersebut. Jadi harus senyawa antara dalil atau isi gugatan penggugat atau orang yang mengajukan saksi, harus senyawa dengan apa yang akan diterangkan oleh saksi ini di dalam persidangan. Jangan nanti semisalkan dalil dari pihak yang mengajukan adalah tentang pertengkaran secara terus-menerus karena perbedaan kesepahaman, kemudian saksi menerangkan bahwa di dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak ada pertengkaran, sama sekali tidak ada pertengkaran. Berarti berbeda apa yang diterangkan saksi dengan isi dalil atau isi dari gugatan penggugat. Jadi tidak sinkron, sama sekali tidak senyawa, berbeda. Nah, kemudian biasanya di dalam persidangan pertama sekali adalah yang diminta yaitu identitas seorang saksi. Nah, identitas ini bisa berupa KTP, bisa juga berupa SIM. Jadi ketika akan diminta sebagai saksi, jangan lupa dibawa identitasnya, difotokopi juga. Karena dalam praktek umumnya fotokopi KTP atau identitas tersebut akan diminta menjadi lampiran di dalam berkas. Nah, kemudian pertama sekali di dalam proses diminta keterangan sebagai saksi ini, pertama sekali itu adalah dilakukan sumpah. Jadi saksi pertama sekali sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan itu diminta untuk disumpah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Kemudian setelah disumpah, saksi ini akan dimintai keterangan. Nah, boleh pada prakteknya bisa pertama sekali yang memintai keterangan kepada saksi bisa dari orang yang mengajukan atau pihak yang mengajukan. Kalau misalkan yang mengajukan itu adalah penggugat, maka yang pertama sekali yang memberikan yang menanyakan atau yang bertanya kepada saksi itu adalah penggugat. Nah, bisa juga hakim atau ketua majelis hakim yang akan meminta keterangan kepada saksi terlebih dahulu. Nah, yang biasanya dalam praktek yang dipertanyakan terlebih dahulu adalah tentang apa yang diketahui tentang proses perkara, yaitu antara penggugat dan tergugat. Apa yang diketahui. Nah, kemudian saksi, karena sudah ditanya, saksi akan menerangkan. Jadi apa yang diterangkan oleh saksi ini, seperti saya sebutkan tadi, harus senyawa, harus sinkron dengan
apa isi dalil dari orang yang mengajukan. Ya, pertama sekali yang ditanyakan adalah apa yang diketahui. Nah, apa yang diketahui, selanjutnya dijelaskan apa yang diketahui. Kalau misalkan katakan dalilnya adalah tentang pertengkaran, ya, maka saksi ya akan menerangkan apa yang diketahui tentang pertengkaran di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat. Nah, saksi tidak perlu buru-buru, santai saja di dalam memberikan keterangan, tidak perlu emosional, ya, diceritakan atau dijelaskan secara rinci. Misalkan kalau pertengkarannya seperti apa. Nah, pertengkaran itu seperti apa yang dilihat, apa yang didengar, dialami dan diketahui. Jangan dikarang-karang, karena kalau saksi itu mengarang ya atau memberikan keterangan yang tidak benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya adalah memberikan keterangan palsu ya di muka persidangan. Jadi ada ancaman pidananya, karena apa yang dijelaskan atau apa yang diterangkan di dalam persidangan oleh saksi akan dicatat oleh panitera sebagai ya yang mencatat berita jalannya persidangan. Jadi jangan coba-coba dikarang-karang. Ada konsekuensi hukumnya, seperti saya terangkan tadi, adalah memberikan keterangan palsu di dalam persidangan. Jadi itu tidak boleh. Nah, kemudian setelah saksi menjelaskan tentang apa yang dilihat dan apa yang didengar dan alami di dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon ini, ya, selanjutnya kemudian adalah saksi ini akan diminta ya pendapat apakah menurut saksi apakah rumah tangga antara penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon ini masih layak dipertahankan atau tidak. Nah, silahkan saksi menjawab menurut saksi. Nah, apakah layak dipertahankan atau tidak? Kalau masih layak, katakan layak atau masih layak dipertahankan. Dan kalau memang menurut saksi tidak layak lagi untuk dipertahankan, maka katakanlah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Jadi jangan dikarang-karang atau dibuat-buat. Ya, seperti itulah cara atau tips dalam memberikan keterangan seorang saksi di dalam sidang perkara perceraian. Mungkin demikian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe. Salam sehat.